bahagia. Saya Novita Daniela Yuningsih, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video ini, saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Koneksi antar materi ini akan saya sajikan dengan menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting, menantang atau mencerahkan di modul 1.1 bagi saya adalah: yang pertama, mengenal dan memahami arti pembelajaran yang sesungguhnya melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang sebenarnya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid, menuntun dan memberi kemerdekaan belajar kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang kedua, pendidikan tidak hanya proses mentransfer ilmu yang sifatnya akademik saja, namun juga pada penanaman laku baik dan pertumbuhan budi pekerti pada diri anak. Yang ketiga, seorang pendidik juga harus menerapkan semboyan pendidikan sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Songtulodo, Badya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Peristiwa momen yang paling penting, menantang atau mencerahkan di modul 1.2 yang saya alami adalah: yang pertama, membuka mata saya tentang bagaimana seharusnya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, serta memberi pelajaran sesuai dengan tumbuh kembang anak, Wirada Wirana Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, hidup adalah pilihan. Sebagai pendidik, kita harus mampu menuntun anak untuk memilih jalan kodrat yang menguatkan mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, nilai-nilai pembelajaran harus diimplementasikan dalam menjalankan peran sebagai pendidik, harus berpikir strategis dan menguatkan lingkaran pengaruh agar mampu menjadi agen perubahan. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah: pada modul 1.1 dijelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik minat maupun bakatnya. Sesuai dengan pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadikan pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi selanjutnya yaitu perasaan. Saat momen itu terjadi pada saya merasa tertampar dari tidur panjang yang menjadikan saya harus bangun seketika itu. Saya tersadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini dalam pembelajaran kelas jauh dari sempurna. Saya harus bangun dan berlari, harus menjadi guru yang lebih baik, mendidik anak sesuai dengan masa tumbuh kembangnya, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan harus bisa menerapkan nilai-nilai serta peran penggerak. Refleksi yang selanjutnya yaitu pembelajaran. Sebelum momen-momen yang saya sampaikan terjadi pada saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan merupakan pembelajaran yang terbaik. Yang kedua, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Ketiga, pembelajaran hanya proses mentransfer ilmu. Keempat, perolehan nilai siswa yang tinggi adalah kesuksesan dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran bersifat kompetitif, dan refleksi tidak perlu dilakukan karena saya merasa pembelajaran yang saya lakukan menurut pandangan saya sudah sangat baik. Tetapi, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan dalam pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya. Selain itu, setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Guru menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya untuk menggali potensi anak. Selain itu, saya harus menjadi pemimpin pembelajar yang berpihak pada murid dan selalu berinovasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan sesuai dengan kodrat anak. Dan juga, saya harus melaksanakan refleksi dan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat lainnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir,
Saya juga harus menerapkan pembelajaran budi pekerti dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan sebagai penanaman budi pekerti pada anak. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh di modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, berpihak pada murid. Saya harus selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan sesuai dengan karakteristiknya dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Saya akan menjadikan pendidik yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak, meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Selanjutnya, yaitu reflektif. Senantiasa merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik pada diri saya maupun pihak lain, dan menerima umpan balik sebagai masukan untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Rencana ke depan yang akan saya lakukan mulai dari sekarang dan selanjutnya yaitu inovatif. Saya harus menciptakan media pembelajaran baru, menerapkan model-model pembelajaran yang kreatif, memunculkan gagasan baru yang tepat guna, juga terbuka terhadap gagasan orang lain untuk mencari solusi dalam mengambil keputusan dari suatu permasalahan. Dan selanjutnya adalah kolaboratif. Sesuai dengan nilai penggerak kolaboratif, saya harus membangun kepercayaan dan membangun komunikasi yang positif dalam melakukan kerjasama antar guru, kepala sekolah, pihak pemangku kepentingan, dan stakeholder baik di dalam maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Demikian pemaparan refleksi 4P yang saya lakukan. Semoga refleksi ini bermanfaat dan menginspirasi bagi pendidik di mana saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.